Saya selalu berinovasi di foto. Saya suka foto, saya suka sosmed, saya suka mempermainkan watak sosmed. Nih, before afternya, ini dekorasinya, warna realnya. Makanya aku tuh selalu, kalau sama handphone tuh, sama kamera tuh selalu terdepan deh. Karena memang ngomongnya di sosmed, jualannya kan di sosmed. Dan dari situ kan pembelajaran warna-warna kan juga banyak gitu. Oh iya, di bisnis ini kan yang dibutuhkan cuma on time, jangan pernah telat. Jangan pernah kotor, jangan pernah telat, udah selebihnya nggak masalah sih gitu. Kalau yang adat banget sih aku selalu jujur sama tamu. Nadia Wedding itu paling mahirnya itu di Jawa, Sunda, dan Betawi. Itu kita lengkap dari MC, pelaminan, upacara adat kita ada. Tapi kalau untuk daerah-daerah seberang kayak Padang, Palembang, kita cuma pelengkap aja. It's mean gini, lo bisa paket gue 29 juta, bisa pakai Padang, tapi gue bukan Padang kental banget loh. Di awal tuh aku berkomitmen gitu. Jadi lo nggak akan ada kena cas cis-cus. Ya udah, yang ada ini pakai. Gue nggak akan minta duit lagi kok. Nah, Nadia Wedding itu mau expand ke catering. Jadi coba akan ada perubahan besar di Nadia Wedding gitu ya kan ya. Selama ini kan di Instagram itu selalu bilang, Mbak paketnya kok nggak ada bedanya sama paket F, A, dan seterusnya. A, B, C, D, E, F kok nggak ada bedanya. Nah di tahun ini tuh karena udah ada punya modal paket F banyak, ya udah Teteh fair-fairan nih sekarang mau ngebedain nih paket F sama paket yang lainnya gitu aja sih. Kan promotnya paket F, paket catering ya. Ini yang di sini dipromot. Lebih fokus ke catering lah. Adanya mas-mas ini subhanallah buat saya ya kan. Kalau pakai tenda mah orang nggak usah promo jauh ya. Orang datang sendiri. Kalau konsepnya jualan catering dan Nadia Wedding itu sama tipikal bisnis pada saat saya memulai tenda. Saya tidak akan pernah jual banyak variatif harga. Di sini Nadia Wedding cuma jual 2, paket 75 sama 93. Udah pilih aja di situ. Kalau kurang ya jangan pakai ini. Kalau lebih ya udah pakai ini aja. Gitu. Jadi nggak usah bingung. Aku mengajarkan dari situ tuh tamu tuh yang akan nurut dengan sendirinya dengan saya. Gitu. Jadi strateginya tuh lebih ke quantity lagi, pemain quantity. Jadi jangan cari Yani Laksononya, cari Nadia Weddingnya. Gitu. Buat pemula perempuan jangan pernah bisnis tenda. Biar laki-laki aja, karena bisnisnya terlalu keras. Bisnisnya itu lu akan lupa sama semuanya, termasuk Tuhan. Pada saat Tuhan sudah mulai menegur lo, di situ pasti lu ada di titik antara lu di atas terus lu dihancurkan ke bawah, atau di bawah ya udah langsung dihancurkan ke bawah gitu kan. Gitu. Karena udah pasti akan lupa sholat, lupa keluarga, lupa semuanya deh. Itu menguras tenaga, pikiran, dan uang gitu. Keras banget. Jadi kalau buat cewek, udah mainnya bisnisnya di catering, di rias, di dekorasi aja udah. Peralatan sama tenda mah tar dulu aja lah. Ada bidangnya lagi, jangan ngikutin Teh Yani Laksono, ini terlalu nekat gitu. Per bulan Nadia Wedding tuh harus 50 event. Harus, kalau enggak aku yang tekor. Nih ya, 1 minggu itu kalau cuma 3 event itu, aku nggak pegang duit, malah tekor 12 juta aku. Biaya tenaga, biaya operasional setiap minggu itu aku ada di titik 25 juta. Terus gaji pekerja 3 event itu ada di titik 80, 100, 10 juta setiap minggu aku keluarin. Kalau 3 event aja berarti berapa? Taruhlah 30, 33, 90, malah minus berapa? 12 juta gue. Jadi harus main quantity, karena orangnya udah banyak, alatnya udah banyak. Mau mikir apa lagi? Yang penting dibikin chemistry yang kerjanya itu ya udah lu mempercayakan hidup lu kerja di Nadia Wedding, udah jangan kemana-mana deh. Gue bisa menjamin hidup lu, gitu aja. Oh iya, subhanallah, sampai tanya deh marketingku tuh. Banyak banget yang Agustus masuk gue tolak-tolakin ya, emang gak bisa. Ya, modal 1 event tuh 200 juta. Ya, 10 event baru balik modal. Ya, 10 event itu berarti berapa?
kerjaan berapa? Ya harus 1 minggu. 1 minggu tuh 200 juta gue modal, berarti harus 10 kali main di situ. Dimana kalau mau ditarik untung ya udah seminggu gue nggak dapat untung. Itu gambling, bisnisnya gila. Barang berceceran di luar, udah ambil aja. Emang kalau lu mau pengen, udah ambil aja. Ridho gue. Lu mau ambil satu event gue seharga 200 juta, ambil aja. Kan masih ada 14 event. Baik. Ini sih banyak rekomend dari teman, katanya dari dekorasinya, terus dari Instagram juga, terus dari make upnya bagus sih. Teman-teman pada udah banyak yang pakai, jadi aku pilih ini. Ya kan ya? Iya. Sebelumnya udah nyari yang lain, referensi yang lain? Sebelumnya udah cari yang lain. Udah cuman, banyak, iya. Dari foto-foto yang ditampilin di Instagram aja udah kelihatan bagus. Maksudnya dari dekorasinya dan make upnya juga udah kelihatan bagusnya gitu. Gue udah mulai tua, gue sadar. Berarti gue harus meng-hire orang-orang muda. Orang-orang muda kerja di sini apa? Anak-anak muda sekarang itu kan yang ngikutin tren itu, mereka senangnya nongkrong di kafe. Ya, ngopi-ngopi, denger live music. Tapi gimana sih caranya meng-hire mereka? Divisi apa sih? Ya divisi fotograf, gitu kan ya. Jadi Nadia Wedding itu bikin Nadia Wedding itu bikin sekumpulan anak-anak muda yang gua bentuk dalam bentuk wadah fotograf, yang di situ tuh barometer. Yang lagi ngehits apa sih sekarang? Yang lagi asik sekarang apa sih? Warna yang asik tuh apa sih? Tongkrongan anak-anak tuh apa sih yang asik? Dari situ kan tercipta lifestyle. Karakternya Nadia Wedding ya lifestyle-nya yang gua bentuk tadi. Tanpa harus berparadigma tukang tenda itu, paradigma tenda itu kan Bu Haji udah tua, cium tangan, pergi ke haji, udah nikmatin hidup gitu kan ya. Nadia Wedding sih akan seperti itu, tapi akan terus bergerak. Ya caranya harus ya bawa anak-anak kreatif di sini. Contohnya ya Pak Agan, Pak Faris, Bu Nadia, ya. Saya makan orang kampung. Saya tuh orang kampung, orang Parung gitu kan ya. Ya jualan saya tuh cuma jualan di sosmed gitu kan ya. Harus Nadia Wedding main catering tuh harus yang real, jualan real. Gimana sih kemasan jadi bagus, warna yang asik, yang ngehits tuh apa sih? Media apa sih yang mesti harus dimasukin? Kan anak-anak yang pinter yang ngerti. Tapi anak-anak ini suruh pasang tenda mah gak bakalan bisa. Karena saya sudah menyadari kalau saya sudah tua gitu. Manusia harus terus bergerak karena dunia terus berputar. Yang penting gerak aja dulu. Dah, itu aja.